Kenapa bro? Kayak orang susah mikirin skripsi. Wah ini mas, apa namanya? Aku login ke akun emailku tapi kok nggak bisa ya? Padahal aku nggak pernah ganti password. Wah, pakai orang tuh. Aduh, kok bisa ya? Aibku di situ semua mas. Nah, buat Sobat UNES yang nggak pengen ngalamin kejadian kayak gitu, simak video dosen The Series berikut. Autentikasi itu adalah sebuah protokol atau sebuah tata cara untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Jadi kalau sistem itu diibaratkan sebagai rumah atau mobil, maka autentikasi itu adalah sistem pintu, sistem pengunci di mana hanya orang-orang yang berhak yang bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, di dalam akun yang kita miliki seperti jejaring sosial, kemudian akun UNES, autentikasi itu menggunakan kredensial atau kunci yang disebut sebagai username dan password. Nah, masalahnya seringkali banyak orang yang tidak terlalu peduli dengan password. Misalnya, menggunakan password itu tanggal lahir, menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, menggunakan nama anak itu sebagai password, maka itu disebut sebagai bad password atau password yang buruk. Nah, password yang baik itu bagaimana? Password yang baik adalah password yang merupakan gabungan dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter yang lain. Misalkan tanda tanya, pagar, dan seterusnya. Loh, jadi sulit ya mengingatnya. Betul, jadi sulit mengingatnya, tapi juga sulit untuk ditebak oleh orang lain. Lalu, apakah dengan mengganti password dengan password yang sulit itu sudah otomatis aman? Jawabnya belum tentu. Belum tentu aman. Itu baru aman dari satu sisi. Kalau kita bayangkan misalkan kita punya akun, katakanlah akun UNES masih menggunakan sistem password, kemudian kita menggunakan password yang sudah sulit, lalu sistemnya itu sendiri bisa ditembus oleh hacker. Maka database dari sistem tersebut akan diambil dan otomatis data password yang sudah disandikan itu juga terambil. Bagi pencuri itu mudah. Membobol password itu, satu password mungkin hanya dalam beberapa menit akan selesai, akan didapatkan. Kenapa? Karena komputer sekarang ini sangat canggih, memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Kalau kita punya PDF yang berpassword, kita dengan mudah bisa membuka passwordnya dengan software tertentu. Itu bisa kita bayangkan. Maka dari penyedia layanan itu kemudian memikirkan sistem yang lain, yaitu yang disebut sebagai two-factor authentication atau autentikasi dua arah atau dua faktor. Nah, kalau misalnya kita hanya mengandalkan password, kemudian sistem itu berhasil dibobol oleh pencuri, kebiasaan kita adalah kita memiliki banyak akun dengan password yang sama. Mungkin password yang kita dibobol itu adalah bukan sistem yang penting, tetapi pencuri jadi tahu bahwa kita memiliki password tertentu. Kemudian mereka mencoba masuk ke dalam akun bank kita dan menggunakan password tersebut, dan kalau ternyata benar, berarti adalah sebuah kerugian bagi kita. Maka di situ tetap diperlukan yang namanya kredensial tambahan atau pengaman tambahan. Jadi two-factor authentication itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita terapkan. Di beberapa sistem memang cara pengamanannya berbeda. Jadi seperti bank itu sistem pengamanannya berlapis. Di situ ada yang pertama, kalau kita pakai akun BNI Banking, di situ kita disediakan fingerprint, lalu disediakan PIN. Tetapi fingerprint dan PIN saja diizinkan untuk melihat saldo kan. Nah, ketika kita transaksi, kita kan diharuskan juga menggunakan password. Mengapa begitu? Karena kalau kita hanya mengandalkan fingerprint, kemudian kita sedang pingsan di sebuah hotel, kemudian HP kita berhasil dinyalakan dengan fingerprint, lalu masuk ke akun bank kita dengan fingerprint. Otomatis orang yang menguasai HP kita akan bisa langsung melihat berapa saldo yang ada di bank kita, karena dia berhasil menempelkan HP kita ke tangan kita yang tidak sadar.
Apa jadinya kalau tidak ada password? Di mana password itu yang tahu adalah hanya pemiliknya saja. Maka di sini sistem bank itu menggunakan pengamanan berlapis. Jadinya lebih repot. Benar, semakin aman semakin repot. Tetapi beberapa media sosial mungkin tidak mengamankan seketat itu karena memang dari sisi urgensi keamanannya itu berbeda. Maka di sini muncul kesadaran dari diri kita. Kita harus pandai-pandai memilih, jangan sampai terjebak pada media sosial yang mungkin akan mencoba menggunakan akun kita secara tidak sah. Maka akun kita akan menjadi yang namanya akun zombie. Akun zombie itu apa? Akun zombie itu akun yang bisa berjalan sendiri tanpa sepengetahuan pengguna. Misalkan tiba-tiba kita komentar negatif di Facebook, di grup Facebook, dan kita merasa tidak tahu bahwa kita sedang berkomentar karena akun kita sedang dijalankan oleh orang lain. Misalnya biasanya kenapa? Karena kita ngeklik sesuatu dan kemudian kita mengiyakan karena di situ muncul pesan-pesan yang menarik. Nah, itu muncul yang disebut sebagai social engineering. Maka penting bagi kita untuk memahami apa itu social engineering dan bagaimana mengantisipasi atau bagaimana mencegah akun kita terambil alih secara dengan cara social engineering. Nah, kemudian bagaimana dengan akun Google? Akun Google itu memiliki teknik yang berbeda. Misalkan saya sudah bocor passwordnya, ada orang yang mengetahui password saya, kemudian orang tersebut login dan menggunakan password yang benar. Yang terjadi, Google tidak serta-merta mengizinkan orang tersebut untuk login, tapi Google akan mengirimkan pesan ke saya, yaitu HP saya bergetar, kemudian muncul konfirmasi. Mengapa bisa begitu? Karena saya mengamankan dengan 2FA. Kalau tidak diamankan dengan 2FA, bagaimana? Yang terjadi akun saya akan diambil alih langsung. Tetapi ketika Google mengirimkan pesan, kemudian saya membaca bahwa di situ ada permintaan untuk login di perangkat baru. Ketika saya klik ya, padahal saya tidak merasa masuk ke sebuah sistem dengan perangkat baru, maka otomatis kita memberikan izin pada orang lain untuk masuk ke akun kita. Maka kita perlu membaca dulu dan kita perlu tahu bahwa apa benar kita sedang masuk ke perangkat lain. Maka di sini penting bagi kita untuk mengamankan akun kita, yaitu dengan 2FA, sehingga ketika ada orang mencoba masuk ke akun kita, sistem akan memperingatkan kita. Oke, tips yang pertama adalah kita harus memastikan password kita adalah password yang kuat. Password yang kuat itu saya punya sedikit tips, caranya begini. Ingat sesuatu yang sangat kita sukai dan sering kita sebutkan. Misal sebuah nama. Lalu ubah nama-nama tersebut supaya semuanya tidak hanya huruf. Misalkan A diganti @ I diganti 1, kemudian E diganti 3. Dengan demikian kita tetap mengingat password kita, tetapi orang tidak bisa menebak sebenarnya passwordnya apa. Sulit untuk menebak. Itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah pastikan kita mengamankan dengan full fitur. Apapun yang disediakan itu untuk keamanan semuanya dipakai. Misalkan disediakan 2FA, gunakan. Disediakan fingerprint, gunakan. Jadi semua keamanan kita terapkan sehingga keamanan kita menjadi berlapis. Menjadi lebih repot, jelas. Karena keamanan berbanding terbalik dengan kepraktisan. Makin aman, makin tidak praktis. Tips yang ketiga adalah kita tidak mudah percaya dan tidak mudah mengiyakan. Kita harus belajar menolak. Jadi ketika ada orang meminta untuk klik, jangan langsung mengiyakan, walaupun mungkin kita merasa kenal, karena bisa saja akun yang kita kenal itu sebenarnya adalah akun milik orang lain, akun teman kita yang sedang di cloning. Artinya di sini memang faktor manusia menjadi sangat penting. Kita tidak bisa 100% mengandalkan sistem. Nah gitu, makanya otak buat mikir bukan buat direndang.
Rendang. Kok lapar ya, Mas?